Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Rayana dengan NIM 22055531141 dari program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana. Di video kali ini saya akan membahas tentang bahan polimer. Adapun dosen pengampu saya, Prof. Dr. Cokorda Gede Tirta Nitya, ST.MT. Sumber literatur yang saya ambil berasal dari buku Science of Engineering Material, volume 1 Material, yang dikarang oleh Manas Chandra. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Berat molekul polimer. Untuk senyawa murni dengan berat molekul rendah, seperti sukrosa, semua molekul memiliki ukuran yang sama dan oleh karena itu memiliki berat molekul yang sama, M. Senyawa seperti itu disebutkan monodispersi. Sebaliknya, kebanyakan polimer adalah polidispersi. Artinya mereka terdiri dari beberapa molekul dengan ukuran yang berat molekul yang berbeda. Berat molekul rata-rata nomor Mn. Berat simpel polimer per mol. Semuanya molekul di dalam polimer dianggap mempunyai berat yang sama. Bisa dilihat rumusnya seperti ini. Untuk mencari berat molekul rata-rata nomor yaitu dengan cara Ni dikali Mi dibagi N. Dan ini adalah keterangannya. Berat rata-rata berat simpel polimer dari setiap spesies molekul yang ada dihitung berdasarkan massa dan polarisabilitas spesies polisme yang ada. Polimer massa yang besar berkontribusi besar dengan pengukuran. Metode campuran dapat dilihat seperti ini. Untuk mencari metode rata-rata nomor yaitu dengan cara Ni dikali Mi kuadrat dibagi Ni dikali Mi. Indeks polidispersi, rasio berat molekul rata-rata berat dengan rata-rata jumlah berat molekul disebut indeks dispersi atau polidispersitas. Biasanya berada di antara 1,5 dan 2,5, tetapi terdapat berkisaran hingga 15 atau lebih. Semakin tinggi nilai 1, semakin besar penyebarannya. Distribusi berat molekul polimer untuk sistem monodispersi atau bahan kimia murni L sama dengan 1. Definisi resin dan plastik. Dua istilah resin dan plastik umumnya digunakan tetapi tidak didefinisikan dengan jelas. Istilah resin awalnya mengacu pada produk organik yang berasal dari tanaman dengan berat molekul relatif tinggi. Yang paling dikenal di antaranya adalah rosin dan balsam, diperoleh dari pohon jenis conifera. Plastik adalah kata sifat yang mengidentifikasikan suatu bahan yang mampu sedang dicetak atau dibentuk dengan atau tanpa aplikasi panas. Berikut adalah proses pembuatan biji plastik dari limbah plastik bekas. Langsung kita lihat videonya. Baik, pertama-tama itu limbah plastik bekas dimasukkan ke dalam mesin untuk dicairkan. Ya, setelah masuk ke dalam mesin, yaitu dipanaskan di sekitaran suhu 200 derajat Celcius, ya, dan ini adalah hasil dari proses pemanasan tersebut. Ya, kemudian setelah dipanaskan, didinginkan melalui media air untuk mempercepat proses pendinginannya.
Dan ini dicetak membentuk panjang, kemudian dipotong atau proses cutting untuk membentuk biji-biji plastik. Nah, dan ini adalah hasil dari proses cutting yang sudah jadi, dan ini adalah hasil dari biji plastik hasil limbah bekas. Nah, baik, di video kedua ini adalah rasio perbandingan resin dan katalis. Langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, yang berarti ini adalah resin bening. Resin ini kita pakai sebagai campuran dengan katalis ini. Nah, dan ini adalah katalis untuk campurannya. Akan kita buat perbandingan campuran antara resin dan katalis yang di sini kita akan membandingkan campuran resin dan katalis untuk 10 berbanding 5, 10 berbanding 1, dan 100 berbanding 1. Dan nantinya akan kita lihat hasil akhir dari 3 perbandingan tadi. Biar lebih pas antara campuran resin dan juga katalis, di sini gua sudah menyiapkan. Untuk memastikan perbandingan itu pas, di sini kita akan menggunakan timbangan. Oke, kita hidupkan saja. Baik, kita langsung saja lihat proses penimbangan antara perbandingannya. Di sini kita siapkan wadah untuk katalis terlebih dahulu. Sebentar coba ubah dulu untuk satuan timbangan digitalnya menjadi gram. Nah, ini dia. Oke, di sini sudah cantik, guys. Dan langsung saja gua bakal tuangin resin ini pada wadah tersebut. Langsung saja kita tuangkan resinnya di wadah. Pada bagian angkanya, guys. Oke, di sini untuk campuran pertama gua tuangin sebesar 1300 gram. Di sini kita memakai perbandingan resin yang pertama, yaitu gua ubah terlebih dahulu perbandingan menjadi 0. 10 berbanding 1. Dan langsung saja kita bisa mencampurkan katalis. Langsung saja kita campur. Ini adalah proses pencampuran katalisnya. Untuk katalisnya gua masukin sebesar 140 gram. Ini kurang lebih perbandingannya 10 banding 1, guys, antara campuran resin dan juga katalis. Ya, setelah dicampurkan 10 berbanding 1, kita aduk. Seperti biasa, guys, bila resin tercampur dengan katalis, maka akan muncul partikel kecil. Oke, guys, sepertinya sudah tercampur rata. Kita taruh saja pada bagian pojok. Dan gua bakal sekarang ini adalah proses perbandingan yang kedua, yaitu campuran resin dan katalis sekitar perbandingan 10 berbanding 5. Jadi resinnya setelah dimasukkan, nah inilah proses masukkan katalisnya. Dan untuk katalisnya sendiri gua masukin kurang lebih 750. Untuk campurannya kedua ini bisa dibilang perbandingannya 10 banding 5 ya, guys. Setelah dia dicampur 10 berbanding 5, langsung diaduk supaya tercampur rata. Untuk campurannya di sini berwarna agak keruh dengan terdapat gagal-gagal kecil yang kita bisa lihat perbandingan dari campuran sebelumnya, warnanya sedikit keruh. Oke, sudah gua aduk rata, kita taruh pada bagian bawah. Lanjut kita buat perbandingan campuran resin dan juga katalis yang ketiga. Nah, sekarang yaitu campuran resin dan katalis yang ketiga, yaitu sekitaran perbandingan antara resin dan katalis. Untuk cairan resin yaitu 100 berbanding 1. 2000-an. Di sini dimasukkan resinnya. Lanjut untuk cairan katalisnya sendiri, ya, ini adalah kurang lebih dimasukkan cairan katalisnya. Pada campuran yang ketiga ini bisa dikatakan perbandingannya 100 banding 1. Kemudian diaduk. Untuk warna resinnya di sini tidak berubah ya, guys. Bisa dilihat dari warna resin perbandingan 100 berbanding 1 ini tidak ada perubahan warna. Oke, guys, di sini sudah gua aduk rata, gua terus saja di bawah. Gua singkirin dulu timbangan digitalnya. Ya, ini adalah hasil dari campuran ketiga perbandingan resin.
Sekarang kita bisa menunggu kurang lebih 2 hari. Setelah tercampur, sekarang kita tunggu sekitar 2 hari untuk melihat hasilnya. Bagaimana hasil akhirnya. Ya, ini adalah proses setelah 2 hari. Oke guys, di sini gue sudah menunggu kurang lebih selama 2 hari. Dan ini dia ketiga Dan ini adalah hasil perbandingan antara 3 campuran resin dan katalis. Yang pertama, ya ini adalah campuran resin dan katalis. Dari mika ini satu persatu. 10:1. Nah, bisa dilihat ini adalah hasilnya. Lanjut kita ambil Ini adalah resin dan campuran katalis yang berbanding 10:5. Bisa dilihat dan yang hasilnya. terakhir kita ambil resin juga pada mika yang ketiga. Yang mika ketiga yaitu perbandingan 100:1. Inilah hasilnya. Ya, hasil akhir dari campuran resin yang memiliki perbandingan 10:1. Inilah resin berbanding 1. Dan keras. Untuk warnanya sendiri sedikit kekuningan. Ini ya guys, kalian bisa melihatnya sendiri. Warnanya agak sedikit kekuningan. Kita lanjut ke campuran resin Dan yang memiliki untuk campuran resin 10:5. Untuk warnanya resin Untuk warnanya menjadi putih berwarna putih dan memiliki tekstur yang lentur. Tekstur yang lentur, tidak keras seperti pada campuran 10:1. Nah, dan ini adalah resin yang berbanding 100:1. Memiliki tekstur yang keras. Teksturnya lebih keras dari perbandingan sebelumnya. Jadi sangat bening dan juga bagus. Sangat cocok diaplikasikan apabila ingin membuat sebuah resin art dengan menggunakan perbandingan 100:1. Di antara ketiga resin ini, Kita bisa melihat atau menyimpulkan yang bahwasanya bagus antara adalah ketiga resin perbandingan 100:1. perbandingan 100:1. Silakan kalian bisa mencobanya sendiri di rumah dan kalian akan melihat hasil akhir dari ketiga perbandingan campuran resin ini. Proses polimerisasi. Proses polimerisasi dibagi menjadi 2 kelompok yang dikenal sebagai langkah polimerisasi dan rantai polimerisasi. Langkah polimerisasi. Sebagian besar polimerisasi berhadapan melibatkan reaksi polikondensasi atau kondensasi berulang dalam reaksi kondensasi antara 2 molekul. Masing-masing molekul kehilangan satu atom atau di ujung reaksi yang mengarah pada pembentukan ikatan kovalen antara kedua, contohnya seperti air. Rantai polimerisasi ini berlangsung dengan mekanisme yang jelas berbeda dari tahap atau polimerisasi kondensasi yang dipertimbangkan di atas. Rantai polimerisasi melibatkan 3 proses, yaitu inisialisasi rantai, propagasi rantai, dan pemutusan rantai. Selanjutnya, proses polimerisasi rantai disebut polimerisasi radikal bebas, polimerisasi kationik, atau polimerisasi anionik. Bentuk struktur molekul polimer. Polimer dapat diklasifikasikan atas dasar bentuk struktur dari molekul polimer sebagai linear bercabang atau saling terkait. Representasi skematis dari linear A bercabang B dan C, polimer ujung silang D dan E itu titik cabang dari titik persimpangan ditunjuk oleh titik berat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya.